Saat yang paling kuat engkau menyambungkan rahasamu kepada Tuhan adalah di saat engkau patah dengan daya-daya dunia. Permisi Romo, saya mau minta pencerahannya gitu loh ya. Apa? Ada apa? Ini kadang kita hidup itu mengalami keadaan yang sangat sedih yang mendalam dan terpuruk gitu loh. Bagaimana kita menyikapinya? Oh gitu. Ya tidak lepas dari tuntunan kita secara torekoh. Oh ya. Begini Kang, sudah menjadi sifat alamiah manusia bahwa semua manusia pasti mengalami yang namanya kesedihan, bahkan kesedihan yang sangat dalam. Salah satu penyebabnya mungkin seperti yang sampean sebutkan tadi, karena keterpurukan. Jadi semua manusia pasti mengalami itu, yang namanya kesedihan, tidak pandang bulu. Termasuk juga Kanjeng Nabi Agung Muhammad SAW, itu pun pernah mengalami itu. 1 tahun Kanjeng Nabi pernah mengalami suatu benturan yang sangat membuat dirinya terpuruk dan mengalami satu kesedihan yang sangat dalam. 1 tahun lamanya yang disebut dengan Amul Husni, tahun kesedihan. Di dalam perjuangannya, Kanjeng Nabi itu kan ditopang oleh pamannya yang mempunyai sebutan atau asma Abu Thalib. Nah, Abu Thalib ini wafat dalam keadaan tidak beriman, tidak mau bersyahadat. Lah di sini Kanjeng Nabi sangat sedih. Seorang paman yang melindungi dia, membantu dia, mengasuh dia, tapi di akhir hayatnya tidak mau bersyahadat. Paman Kanjeng Nabi itu sangat sayang sama beliau. Tuh, makanya sangat sedih Kanjeng Nabi ketika ditinggalkan oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Yang kedua adalah di tahun yang sama Kanjeng Nabi ditinggalkan istrinya yang paling dia cintai, yaitu Siti Khadijah. Sampeyan tahu Siti Khadijah adalah seorang saudagar kaya dan beliau sangat sayang kepada Kanjeng Nabi, dan begitu juga sebaliknya. Dan keistimewaan Siti Khadijah ini, seandainya ada orang lari pergi dari Kanjeng Nabi, Siti Khadijah lah orang satu-satunya yang mendampingi. Ketika banyak orang itu tidak percaya dengan Kanjeng Nabi, Siti Khadijah lah orang yang pertama kali dan satu-satunya saat itu pada awalnya yang percaya pada Kanjeng Nabi. Tuh, baru nanti yang lain dan yang lain gitu. Yang jelas Siti Khadijah itu sangat istimewa di dalam kehidupan Kanjeng Nabi. Siti Khadijah wafat. Tadi ditinggalkan oleh pamannya Abu Thalib, kemudian ditinggalkan istrinya Siti Khadijah. Disitulah Kanjeng Nabi merasa terpuruk dan sangat sedih, yang jelas gitu. Selanjutnya, yang ketiga, yang menambah keterpurukan Kanjeng Nabi dan kesedihan yang lebih dalam adalah semenjak meninggalnya paman beliau dan istri beliau, orang kafir Quraisy semakin terang-terangan melawan. Sebelum paman dan istrinya itu meninggal, kafir Quraisy masih berpikir beberapa kali untuk melawan Kanjeng Nabi, karena pamannya yang bernama Abu Thalib dan istrinya Siti Khadijah itu orang yang sangat berpengaruh di zamannya saat itu. Nah,
karena beliau berdua meninggal, Kanjeng Nabi mulai dilawan secara terang-terangan, difitnah, ya, dibentur, kemudian diperangi. Nah, disitulah saking sedihnya dalam 1 tahun itu, maka tahun itu disebut Amul Husn, tahun kesedihan. Dan kesedihan Kanjeng Nabi itu menembus langit, menggetarkan Arsullah, ya. Dan akhirnya Allah mengutus Jibril. Hai Jibril, kekasihku sedang bersedih. Akhirnya di tahun Amul Husni itulah Kanjeng Nabi dihibur oleh Allah dengan Isra Mi'raj. Kayak gitu kan. Jadi sudah menjadi satu kewajaran, walaupun saya dan panjenengan sebagai pelaku sufi, pelaku tarekat yang ingin mendekatkan diri kepada Allah, itu wajar kalau masih kadang terkena rasa sedih yang sangat dalam. Tuh, cuman kita harus bisa membedakan mana jalan yang menuju kekufuran ataupun jalan yang menuju ketakwaan. Ada satu ajaran yang mengatakan bahwa ketika engkau dihinakan, ketika engkau diuji, ketika engkau diberi satu cobaan yang sangat berat, itu tanda-tanda engkau akan dimuliakan, engkau akan diangkat derajatmu. Banyak fitnah, banyak dikhianati, banyak diberi beban, banyak dibully, dihinakan, atau mungkin dipaitu dan lain sebagainya yang membuat kita seakan merasa terpuruk dan sedih. Itu bisa jadi sebagai jalan hidayah. Ketakwaan bisa juga menjadi jalan kekufuran. Ciri-ciri sebuah cobaan dan ujian itu membuatmu jadi kufur dan akhirnya engkau dihinakan, itu adalah ketika engkau mendapatkan ujian itu, engkau semakin jauh dengan Allah, engkau kufur dengan Allah, dan engkau melaknat takdir Allah. Okay. Jadi orang-orang yang diberi ujian, diberi cobaan, dan akhirnya dia ngelukro, menggerutu, dan lain sebagainya, itu adalah tanda-tanda dia akan dihinakan. Dan sebaliknya, benar konsep tadi, ketika engkau mendapatkan ujian yang sangat berat, cobaan yang sangat berat, justru engkau semakin bertakwa, maka engkau di situ bisa melihat itulah tanda-tanda engkau akan dimuliakan. Kita selaku orang-orang thariqah harus benar-benar bijak dan apa istilahnya hati-hati benar menghadapi satu keadaan. Gini, kita harus benar-benar mengambil satu sisi positif dari beratnya nasib, beratnya keadaan, beratnya satu situasi dan kondisi. Gini, ketika kita mendapatkan ujian dan cobaan yang sangat berat, sampai bisa rasakan ibadah kita makin tajam, zikir kita makin tajam, zauqnya makin kuat. Coba sampean ketika sedang terpuruk, sedang patah hati, sedang sedih, itu ada satu daya tersembunyi di dalamnya. Engkau semakin rela dan daya untuk mengabdikan diri pada Allah itu semakin kuat. Itu. Jadi di balik semuanya itu ada satu titik kekuatan yang membuat kita kusuk. Karena saking beratnya. Kalau kita mensikapinya dengan benar. Coba kalau sampean menghadapi keadaan koming ayem wae, tenang wae, biasanya ibadahnya kurang kusuk. Gitu tak? Kadang cobaan-cobaan itu jujur, kadang kita rindukan. Karena kita merasakan benar-benar itu ditarik oleh Allah dengan ujian dan cobaan itu. Kayak gitu. Jadi
Semua ujian dan cobaan secara alamiah akan menerpa semua manusia tanpa kecuali. Tergantung kita mensikapinya. Tergantung kita bijaksana apa tidak. Kalau engkau kufur, maka itu tanda engkau direndahkan. Kalau engkau tetap menjaga ketakwaanmu, itu tanda-tanda engkau akan dimuliakan. Istilahnya mau naik kelas. Orang mau naik kelasnya, mau naik makomnya, mau naik ketajamannya, itu biasanya dengan ujian dan cobaan yang sangat keras itu. Tuh, jadi gimana cara mensikapi? Syukuri. Bersyukurlah engkau mendapatkan itu. Kalau nggak bersyukur mau apa? Syukuri. Yang disyukuri adalah daya kekuatan di dalamnya itu membuat kamu lebih khusyuk. Daya tariknya kepada Tuhan itu lebih kuat. Ada satu pepatah mengatakan, saat yang paling kuat engkau menyambungkan rasamu kepada Tuhan adalah di saat engkau patah dengan daya-daya dunia. Ketika engkau kecewa dengan keadaan-keadaan dunia, itu sangat kuat kan. Nah, itu syukuri saja. Jalani saja, tidak usah dipikir, jalani. Justru dengan ujian dan cobaan yang membuat terpuruk dan membuat sedih itu, jadikan cambuk engkau semakin menyempurnakan penghambaanmu kepada Allah. Nah,